Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari di hari ini Allah jadikan sesuatu yang manfaat. Allah berikan kemudahan kepada kalian dalam menyerap apa yang akan Bapak sampaikan. Allah kabulkan segala hajat dan cita-cita kalian. Tenang, berdoa, dimulai. Ya, selesai. Oke, baik, alhamdulillah. Ya, pada akhirnya kita masuk kepada bab kita yang kedua di kelas 12 ini, yaitu bab tentang desa kota. Ya, namun untuk bab pembahasan kita pada hari ini, kita akan fokus kepada desa terlebih dahulu. Ya, nanti baru kita melangkah ke pembahasan selanjutnya. Ya, buat kalian-kalian yang di rumah, ya yang mungkin ada kendala teknis, ya di rumah mengenai tugas-tugas yang belum dikirimkan, ya tolong japri ke saya supaya saya bisa tahu nih apa permasalahan kalian. Ya, alhamdulillah nih dengan metode seperti ini ya banyak teman-teman kita semuanya yang sudah nilainya tuntas. Tapi juga ada beberapa teman-teman kita yang belum tuntas nilainya. Ya, saya nggak tahu nih faktornya apakah karena kendala teknis di rumah, nggak punya HP dan sebagainya, atau mungkin memang faktor kemalasan. Ya, mohon kepada kalian untuk segera berkoordinasi kepada saya. Ya, dan itu akan menjadi tanggung jawab kalian ya sampai di akhir. Ya, itu saya akan memberikan nilai sesuai dengan apa yang kalian kerjakan. Ya, maka yang belum mohon diselesaikan tugasnya. Oke, baik. Untuk pertemuan kita pada hari ini kita akan membahas tentang pola keruangan desa. Ya, nanti di bab ini kita akan 4 kali pembahasan. Ya, yang pertama kita akan membahas tentang struktur keruangan dan perkembangan desa. Yang kedua kita akan membahas tentang struktur keruangan dan perkembangan kota. Yang ketiga kita akan membahas tentang faktor dan pola interaksi desa dan kota. Dan yang keempat kita akan membahas tentang dampak interaksi desa, kota, dan usaha pemerataan pembangunan. Ya. Oke, sekarang kita langsung masuk saja kepada struktur keruangan dan perkembangan desa. Nah, kalau kita berbicara tentang desa, ya pastinya ya kalian sudah bisa membayangkan ya kondisi desa seperti apa. Ya, biasanya kalau kita ngomongin desa nih, yang tergambar dalam benak kita adalah suasana alam yang sejuk, ya yang indah dipandang, banyak pepohonan, tanah luas, ya seperti itu. Nah, terus kemudian penduduknya guyup, ya tidak individual, tegur sapa, ya seperti itu ya. Nah, itu adalah desa bayangan kita. Jadi kalau kita berbicara desa nanti atau ada pengertian-pengertian desa, kalau kamu tinggal membayangkan saja. Kalau suasana pengertiannya itu seperti apa yang kita bayangkan di desa, ya berarti itu adalah pengertian dari desa. Ya. Nah, kita fokus sekarang kepada klasifikasi desa yang pertama. Ya, untuk desa, ya, desa itu dibagi menjadi 3. Ya, yang pertama ada desa swadaya, yang kedua ada desa swakarya, yang ketiga ada desa swasembada. Ya, yang pertama ada desa swadaya. Ya, saya kalau mengingat kata swadaya nih saya kasih dasar kata bawahnya adalah daya. Ini si daya ini. Ya, daya. Berarti intinya desa itu masih mengandalkan sumber daya aja. Ya, desa paling mundur lah ya. Paling mundur ya. Gitu saya bilang karena dia mengandalkan sumber daya aja. Nah, ciri-cirinya biasanya di desa swadaya ini yang pertama memang daerahnya terisolir atau tertutup. Ya, sehingga teknologi perkembangan dan sebagainya sulit untuk masuk ke desa tersebut. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, faktor penduduknya juga sedikit. Ya. Kemudian yang ketiga, mata pencariannya biasanya homogen, ya. Mereka itu hanya satu pekerjaan saja. Ya, mengandalkan alam. Biasanya sih agraris, pertanian, ya dikelola tanahnya. Ya, gitu. Homogen itu saja. Nah, kemudian biasanya nih di desa tersebut nih tradisi adat istiadatnya masih kental. Ya, mereka masih memakai tradisi adat istiadat yang kental. Ya. Kemudian juga yang saya bilang tadi di awal, ya biasanya sifat paguyubannya itu sangat erat. Ya, sangat erat saling ininya. Nah, kemudian sarana prasarananya juga masih kurang, ya karena memang desanya belum maju. Kemudian teknologi yang ada masih rendah atau bahkan belum ada sama sekali. Nah, itu adalah ciri-ciri dari desa swadaya.
Ya, ini desa yang paling termundur. Jadi kalau kamu nanti ada pertanyaan kognitif mengenai ciri-ciri desa, kamu lihat kalau ciri-cirinya itu menyudutkan kepada kemunduran paling jelek, nah berarti itu ciri-ciri desa swadaya. Ya. Nah, yang kedua ada desa swakarya. Nah, ini naik satu level tingkatnya dari yang mengandalkan sumber daya menjadi bisa berkarya, makanya swakarya. Kamu ingat kata karya? Dia sudah mulai berkarya. Ya, sudah mulai melepaskan diri dari alam. Ya, bahkan alam yang tadinya tidak bisa digunakan kembali, dia olah bisa digunakan kembali. Kalau swadaya kalau nggak bisa diolah ya udah tinggal begitu saja. Ya, tapi kalau swakarya dia usaha untuk diolah kembali. Ya, ciri-cirinya yang pertama ya tidak terikat dengan adat secara penuh. Ya, istiadat mulai hilang. Ya, mulai hilang. Ya, kemudian terbuka dengan pengaruh dari luar. Ya, kemudian adanya sarana pendidikan, kesehatan, perekonomian dan prasarana penunjang lainnya. Ya, teknologi sudah mulai digunakan masyarakat, akses menuju daerah lebih mudah, lapangan pekerjaan yang tersedia mulai beragam, heterogen. Ya, bukan hanya mengadakan alam, bisa jadi dia buat karya tembikar, buat apa gentong gendi itu kan kayak gitu yang dari tanah-tanah gitu ya. Nah, itu namanya desa swakarya. Ya. Nah, ini yang terakhir nih, desa yang paling bagus ya. Namanya adalah desa swasembada. Ya, artinya sembada itu udah mampu bisa berdiri sendiri. Ya. Kalau daya kan mengadakan sumber daya, swakarya mulai berkarya, swasembada itu mampu berdiri sendiri. Ya. Nah, biasanya di desa ini ciri-cirinya yang pertama, nah biasanya memang lokasinya itu tidak jauh dari pusat kota. Ya, gitu sehingga mereka dapat banyak masukan, banyak pengetahuan sehingga majulah desanya. Ya, penduduknya juga mulai padat ya karena biasanya orang-orang yang kota itu bermukimnya di sini. Ya kayak Bekasi lah ya. Contohnya Bekasi. Bekasi juga kan kabupatennya masih disebut desa, kecuali kota Bekasi. Ya, kota Bekasi kalau kabupaten itu masih desa. Ya, cuma memang di Kabupaten Bekasi sendiri ada beberapa daerah yang menjadi kota. Ya, berubah namanya bukan bukan desa lagi tapi kelurahan. Ya, nanti kita bahas di kotanya aja. Ya, seperti itu. Nah, swasembada. Kemudian yang ketiga, masyarakatnya sudah tidak terikat oleh adat, yang sudah lepas dari adatnya, memiliki fasilitas yang memadai dan lebih maju, masyarakatnya lebih kreatif dan kritis, ya. Kemudian aktifnya masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan. Ya, intinya di desanya sudah mulai bisa mampu berdiri sendiri. Ini namanya desa swasembada. Ini klasifikasi desa. Ya, pokoknya kalau yang paling mundur punya swadaya, yang mulai beralih ya swakarya, yang maju namanya swasembada. Itu cara membedakannya. Ya. Nah, biasanya desa itu ya punya potensi. Ya, jadi desa itu bukan berarti saya tinggal desa saya nggak bisa ngapa-ngapain. Salah. Ya, desa bisa diolah. Bahkan kalau misalnya kamu nanti jadi Pak Lurah atau kepala desa ya, gitu. Nah, kamu harus mampu mengolah desa kamu itu menjadi desa swasembada. Ya, meskipun jauh dari perkota misalnya, tapi kamu mampu mengolah desa kamu menjadi desa swasembada, minimal swakarya aja sampai swadaya. Ya, apa yang bisa kamu olah? Yang pertama ada potensi fisik. Ya, potensi fisik itu berupa penduduk. Nah, biasanya kan kalau di desa, mohon maaf ya, penduduknya banyak, ya masyarakatnya banyak. Jadi dikit itu karena pada urbanisasi, ya pada pergi ke tempat lain sehingga di desa jadi berkurang. Ya, penduduknya banyak. Kemudian lahannya luas. Dia punya lahan yang luas yang bisa dimanfaatkan itu. Ya. Kemudian kesediaan airnya cukup, bersih lagi. Ya. Nah, itu fisik ya. Iklimnya sejuk ya, mendukung, bisa buat ternak dan sebagainya. Nah, itu potensi fisik yang ada di desa. Nah, potensi non fisik yang di desa ya berarti yang sosialnya masyarakatnya masih mau bergotong royong. Ya, saling bahu membahu ya. Jadi kalian tidak bekerja sendiri gitu, bisa mengandalkan masyarakat yang lainnya. Lembaga organisasi sosial banyak ya, aparatur perangkat desa, nah itu bagian dari potensi fisik yang ada, non fisik yang ada di desa. Itu yang bisa kita olah. Supaya desa yang kamu olah itu menjadi desa swakarya minimal ya, bagus-bagusnya adalah desa swasembada. Ya. Nah, untuk tujuan yang kedua, ini tujuan terakhir, struktur ruangan desa. Ya, biasanya pola pemukiman di desa itu ini mengandalkan yang pertama ketersediaan air. Ya, biasanya di situ ada air, di situ ada rumah penduduk. Biasanya. Ya, ada juga mengandalkan kondisi tanah. Tanah yang subur di situ ada rumahnya. Gitu.
Topografi, ketinggian tempat, kemiringan lereng, ya. Lereng yang agak datar di situ mereka akan berkumpul. Ya, bikin rumah di situ jadi satu. Ya. Kemudian iklim, ya, iklim yang bagus, aktivitas penduduk, ya. Terus sama budaya. Nah, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi struktur keruangan di desa. Nah, dari faktor ini akhirnya terbentuklah pola keruangan desa. Nah, polanya apa saja? Nah, polanya yang pertama, ya, ada yang namanya menyebar. Nih, menyebar. Pola menyebar ini biasanya disebabkan oleh yang pertama tadi kan sumber daya alam yang tidak merata, ya tanahnya suburnya nggak merata, atau topografi kemiringan lerengnya yang sulit untuk di apa, misalnya sangat miring nih lerengnya nih. Nah kan kalau dibangun rumah kan ribet ya gitu kan, miring lereng bahaya malah jadi longsor. Nah biasanya dia mencari daerah-daerah yang agak rendah, yang agak ya, yang agak landai lah. Nah itu nanti pola pemukimannya adalah menyebar. Di sini ada landai dia bangun, di sini ada landai dia bangun, di sini ada landai dia bangun. Polanya menyebar. Ya biasanya di topografi yang kemiringan lerengnya yang sangat, yang kemiringan lerengnya yang tidak yang beragam itu mengakibatkan pola keruangannya menyebar. Yang kedua ada pola pemukimannya memanjang. Nah, pola pemukiman memanjang ini biasanya terjadi di sepanjang sungai, di sepanjang pantai, di sepanjang jalan kayak gitu. Ya di sini ada rumah, di belakangnya sawah banyak banget. Ya kalau kamu ke Tambelang itu ya, ke jalan-jalan daerah-daerah Tambelang kamu jalan, itu rumahnya cuma di pinggir-pinggir doang. Di belakang rumah dia mau ada sawah, luas. Ya, itu. Nah, itu ada pola pemukiman memanjang, mengikuti fasilitas sarana-sarana prasarana yang ada. Ya, itu. Ya, ini polanya kayak gini, memanjang. Ini di dekat sungai ini kan ya, dekat sungai apa dekat pantai ini ya. Ini pola dekat perairan ya. Dia pola pemukimannya memanjang. Ini sawah, di belakangnya sawah semua. Ngumpul di sini semua. Di belakang tanah luas gak dipakai, gitu kan. Nah, berikutnya yang ketiga adalah pola pemukimannya memusat. Nih, memusat, dia ngumpul di satu pusat. Ya, biasanya ini di dekat pusat pemerintahan misalnya. Ya, di sini kan ada misalnya ada Pemda nih. Nah, di masyarakatnya mengikutinya nih memusat. Ya, ke fasilitas tertentu atau pasar memutari pusat tertentu kayak gitu. Nah, ini adalah pola pemukiman di desa. Ya. Oke, itu pola pemukiman desa ya. Jadi cuma ada tiga. Nah, ya, menyebar, memanjang, memusat. Ya, faktornya tadi. Nah, itu saja untuk pertemuan kali ini. Ya, jangan lupa ya, kita hari ini sudah membahas tentang klasifikasi desa dan potensi yang ada di desa, kemudian struktur keuangan yang ada di desa. Itu kalian harus pahami. Terima kasih untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.